Mimpi untuk memiliki generasi penghafal Al-Quran akan semakin dekat dengan realita. Namun, di balik gemanya, ada sebuah kegelisahan yang muncul dari banyak kalangan, termasuk para ulama dan pengajar Al-Quran itu sendiri. Apakah kita hanya mengejar kuantitas hafalan, namun mengabaikan kualitas interaksi dengan Al-Quran? Mengapa banyak penghafal yang justru terasa jauh dari pesan-pesan Al-Quran itu sendiri? Simaklah terus video ini, mari kita mulai. Banyak pondok tahfiz didorong oleh permintaan pasar dan kebanggaan orang tua menetapkan target hafalan yang sangat ketat, 2 juz per bulan. Tekanan ini seringkali menggeser fokus dari memahami dan menghayati menjadi segera menyelesaikan. Al-Quran dilihat sebagai materi ujian, bukan sebagai petunjuk hidup. Abainya tajwid dan makhraj dalam kondisi terburu-buru, detail-detail fundamental seperti tajwid dan makhraj sering dianggap remeh. Padahal Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran dengan lantunan tartil dan suara yang indah. Tartil berarti membaca dengan perlahan, tepat, dan jelas di setiap hurufnya. Mengabaikan hal ini bukan hanya kesalahan teknis, tapi juga mengurangi keagungan dan keautentikan bacaan. Ketika hafalan menjadi proyek yang harus cepat selesai, dimensi spiritual seperti kekhusyuan, refleksi, dan tadabbur sering terlupakan. Penghafal sibuk mengulang-ulang ayat untuk menjadikan hafalan dan menjaga murojaah, tetapi tidak punya waktu untuk merenungkan apa pesan Allah untukku dalam ayat ini. Fenomena menghafal Al-Quran tanpa memahami maknanya bukan hanya kesalahan pedagogis, tetapi merupakan krisis psikologis dan spiritual yang tampaknya sangat dalam terhadap kepribadian seorang muslim. Mari kita bedah menggunakan kacamata psikologi. 1. Disonansi kognitif, ketidaknyamanan psikologis yang muncul ketika seseorang memegang 2 atau lebih keyakinan, nilai, atau perilaku yang saling bertentangan. Seorang hafiz yang lancar melantunkan ayat-ayat tentang kejujuran, kasih sayang, dan kesabaran, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mungkin mudah berbohong, kasar, atau tidak sabar. Otaknya menyimpan informasi ayat yang bertolak belakang dengan perilaku nyatanya. Konflik batin ini menciptakan kecemasan, kekosongan, dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan hipokrisi yang tidak disadari, di mana ia tidak lagi merasakan pertentangan itu karena telah terbiasa. Pemrosesan permukaan versus pemrosesan mendalam. Teori pemrosesan memori yang menyatakan informasi yang diproses secara dangkal akan lebih cepat hilang dan sulit diambil kembali. Sementara informasi yang diproses secara mendalam, dipahami makna, konteks, dan emosinya, akan melekat kuat. Hafalan Al-Quran tanpa pemahaman adalah bentuk superficial processing paling parah. Hasilnya adalah hafalan yang rapuh, mudah lupa, dan tidak memiliki pengaruh terhadap jaringan syaraf yang membentuk karakter. Ia hanya menjadi audio player yang memutar ulang suara tanpa mengubah pola pikir. Emotional disconnection, keterputusan emosional. Keterlibatan emosional adalah kunci untuk membentuk memori jangka panjang dan perubahan perilaku. Bayangkan menghafal ayat tentang neraka tanpa memahami makna dan rasa takutnya, atau ayat tentang surga tanpa membayangkan kenikmatan dan kerinduannya. Prosesnya menjadi mekanis dan robotik. Al-Quran yang seharusnya menjadi sumber motivasi, ketenangan, dan peringatan, kehilangan kekuatan transformatifnya bagi sang penghafal. Aspek psikologi sosial dan identitas. Intrinsic motivation, motivasi intrinsik yang dominan. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan eksternal, pujian, gelar, pengakuan sosial, bukan karena nilai intrinsik dari aktivitas itu sendiri. Banyak penghafal yang termotivasi oleh gelar hafiz yang membanggakan orang tua, beasiswa, atau status sosial di masyarakat. Ketika motivasi ini lebih kuat daripada kecintaan pada Allah dan pesan Al-Quran, maka yang terbentuk adalah identitas palsu. Ia menjadi hafiz untuk manusia, bukan hafiz untuk Allah. Social identity theory, teori identitas sosial. Kecenderungan individu untuk mengkategorikan diri mereka dan orang lain ke dalam kelompok sosial. Gelar hafiz dapat menciptakan elitisme spiritual. Sang penghafal mungkin merasa lebih baik dari muslim lain yang tidak hafal, membentuk in-group penghafal dan out-group non-penghafal. Padahal tanpa pemahaman, ia justru mungkin lebih jauh dari esensi Islam
yang diajarkan Al-Quran itu sendiri. Ini bertentangan dengan sikap tawadhu, impositor syndrome, sindrom penipu, perasaan tidak aman dan ketakutan akan terbongkarnya ketidakmampuan diri sendiri. Meskipun secara objektif ia sudah berprestasi, seorang hafiz yang tidak paham makna ketika ditanya tentang tafsir suatu ayat yang ia hafal akan merasa cemas, malu seperti penipu. Ia menyandang gelar mulia tetapi merasa tidak pantas karena ia sendiri tahu bahwa ia tidak memiliki isi dari gelar tersebut. Ini dapat merusak kesehatan mental dan keyakinan dirinya. Dampak pada psikologi agama dan spiritualitas. Religious magical thinking, pemikiran magis dalam beragama. Keyakinan bahwa ritual atau bacaan tertentu memiliki kekuatan otomatis seperti mantra, terlepas dari pemahaman dan pengamalan. Al-Quran dilihat sebagai talisman atau jimat yang keberkahannya datang secara otomatis dari sekedar menghafal huruf-hurufnya. Pemahaman ini merendahkan Al-Quran dari petunjuk hidup menjadi benda keramat. Ia menghafal untuk mendapatkan berkah, bukan untuk mengubah diri. Spiritual bypassing, pemintasan spiritual, menggunakan praktik spiritual seperti hafalan zikir untuk menghindari atau memintas masalah psikologi dan emosional yang seharusnya dihadapi. Seseorang mungkin sibuk mengejar target hafalan untuk melarikan diri dari tanggung jawab duniawi, konflik keluarga, atau kekosongan batin yang sebenarnya perlu diatasi dengan terapi dan introspeksi. Hafalan menjadi pelarian, bukan penyelesaian. Al-Quran bukan sekedar teks untuk dihafal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan fungsi yang jelas sebagai petunjuk. Di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bagaimana bisa menjadi petunjuk jika maknanya tidak digali? Lalu ia juga sebagai obat dan rahmat, sebagaimana yang dituliskan dalam Surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penyembuhan dan rahmat itu datang dari pemahaman dan keyakinan terhadap kandungannya. Lalu perintah untuk tadabbur. Maka tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Sebagaimana yang ditegaskan dalam Quran Surat Muhammad ayat 24. Ayat ini adalah teguran langsung bagi siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa perenungan. Kekeliruan dan kesalahpahaman ini bukan hanya menghasilkan penghafal yang kosong, tetapi dapat membentuk individu dengan kepribadian yang terfragmentasi, suci di lidah tetapi kering di hati dan tidak tercermin dalam perilaku. Revolusi mental orang tua dan lembaga. Ubah paradigma dari anak saya hafal berapa juz menjadi seberapa baik interaksi anak saya dengan Al-Quran. Pendekatan tahfiz yang terintegrasi. Sebuah model tahfiz ideal harus menggabungkan 3 pilar secara seimbang: hifdzul Quran, tahsinul qiraah, tafhimul ma'na. Pendekatan yang integratif, cognitive integration, menyatukan hafalan dengan pemahaman tafsir sejak dini. Emotional connection, menekankan pada tadabbur dan penghayatan untuk membangun ikatan emosional dengan ayat. Moral application, menghubungkan setiap hafalan dengan konsekuensi perilaku dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, proses tahfiz akan menjadi perjalanan transformasi, bukan prestasi menghafal. Seorang hafiz sejati adalah yang tidak hanya membawa Al-Quran di dadanya, tetapi juga memantulkannya dalam akhlak, pikiran, dan perilakunya sehari-hari.